Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar di rumah. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan di pelajaran yang kelima. Ya, masih di bab tentang zikir ya, bab tentang zikir. Kali ini adalah tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Bisa kalian tulis di judul di kolom atas yang kosong, itu adalah 6 keutamaan zikir dan petang. Sudah ada ya, pentingnya di sini ada, boleh juga pentingnya zikir pagi dan zikir petang. Nah, baik, kita baca hadisnya, hadis yang ke-6. Nanti dihafal juga ya, dihafal kemudian disetorkan lewat VN juga. Hadis 6 dan hadis yang ke-7. Nah, kita baca hadisnya, nanti dihafalkan dari sahabat perawi hadisnya ya. Taib. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat lam tusibahu faj'atu bala'in hatta yusbiha. Nah, saya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore ya doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ya, sebanyak 3 kali, maka tidak akan mendapatkan bahaya sedikit pun. Ini keutamaan membaca doa tadi ya, di waktu pagi dan petang dibaca 3 kali, maka keutamanya adalah tidak akan mendapatkan bahaya sedikit pun, tentunya dengan izin Allah Ta'ala ya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar ya jika kita membaca doa tadi, doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma lakitu min aqrabin ladaghatnil barihah qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Nah, hadisnya juga ini dihafal ya. Ini di sini rawi siapa ya? Tidak disebutkan. Taib. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh tadi malam ya mendapatkan bahwa kalajengking telah menyengat diriku. Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah seandainya engkau membaca di waktu sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang dapat membahayakan dirimu. Nah, ini keutamaan membaca doa tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di waktu sore. Maka keutamanya tidak akan mendapatkan bahaya. Nah, ini pentingnya kita berdoa ya di waktu sore, ada zikir sore. Barakallahu fikum. Di judulnya tadi sudah ya, pentingnya zikir pagi dan zikir petang. Kemudian ini ada kosakata, nanti kalian baca sendiri. Kemudian kita langsung ke makna dan faedah dari hadis. Sebab yang dapat melindungi diri dari kejelekan dan gangguan ada 2 macam. Ada yang pertama sebab fisik ya, contohnya minum obat ketika sakit, ya memakai pakaian hangat ketika dingin. Nah, untuk menjaga dari dingin, dan yang lainnya misalnya apa? Iya, misalnya pakai payung, kita hujan,
Terus juga mungkin di masa sekarang ya, masa pandemi, ada melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan juga termasuk dari sebab-sebab fisik. Nah, kemudian dari yang kedua adalah sebab syar'i, contohnya adalah dengan membaca Al-Quran, meminum air zam-zam, ya, terus juga menjaga zikir pagi dan petang. Ini dari sebab-sebab syar'i, ya, yang bisa melindungi kita dari kejelekan. Nah, dan hendaknya kita untuk selalu menjaga ya, perhatian terhadap sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab fisik ini dan tidak meremehkannya. Nah, kemudian zikir terbagi menjadi dua, ada zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu dan keadaan khusus yang disebut dengan zikir muqayyad. Nanti ditulis di sini ya, zikir muqayyad di nomor 3 yang A, zikir muqayyad. Ya, zikir-zikir contohnya ada zikir tadi, zikir pagi dan petang, kemudian zikir pada sholat, ya, zikir mau masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, keluar masuk rumah, itu semuanya ada zikir-zikir yang sudah ditentukan. Nah, waktu-waktunya dan bentuk-bentuk bacaannya. Ini disebut dengan zikir muqayyad. Kemudian zikir yang kedua adalah zikir yang disyaratkan pada semua keadaan. Pada semua keadaan yang disebut dengan zikir mutlak. Ya, jadi zikir mutlak adalah zikir yang tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Ya, dimanapun, selama itu tidak bukan tempat-tempat yang haram untuk dibacakan zikir di dalamnya. Maka itu disebut dengan zikir mutlak. Seperti kemarin di pelajaran yang keempat ya, misalnya baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim dan seterusnya, itu bisa kita baca di di waktu apapun dan dimanapun. Nah, kalau ada waktu luang bisa kita baca zikir tersebut. Itu yang disebut dengan zikir mutlak. Nah, di antara zikir yang bermanfaat yaitu zikir pagi dan petang. Di antaranya apa yang disebutkan dalam dua hadis tersebut. Dan apa tadi? Ya, zikir-zikir banyak sekali ya zikir bermanfaat, zikir pada sholat, zikir mau tidur tadi sudah disebutkan insyaallah. Taib. Ya, yang kelima, waktu zikir pagi dimulai dari setelah subuh sampai terbit matahari. Zikir petang dari setelah asar sampai setelah salat asyar ya. Ya, setelah salat asar dimulainya zikir petang. Apabila kamu lupa dari mengucapkan zikir pagi dan petang, maka waktunya yang khusus ya. Pada waktunya yang khusus ya, jika kita mungkin terlupa dari waktunya yang khusus, maka ucapkanlah zikir tersebut ya pada waktu ketika kamu ingat. Nah, misalnya kita lupa, ya kapan kita ingat, ya kita baca zikir-zikir tadi. Kemudian hendaknya ya penjagaanmu terhadap zikir-zikir dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala ya semata. Ya, kemudian untuk mendapatkan penjagaan dari Allah, maka hal tersebut menambah keutamaan bagimu. Jadi, niat yang pertama kita dari melakukan ibadah zikir ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah dulu. Niatnya untuk mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika ada keutamaan dari kita membaca, itu adalah keutamaan bagi kita dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedelapan, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perkara yang tidak jelas ya dan haram seperti sihir, penipu, hukum, dukun dan apa-apa yang ditulis pada tali-tali atau buhul-buhul ya dari mantra-mantra. Nah, jadi tadi zikir yang sudah disyariatkan saja yang kita amalkan ya. Yang tidak jelas atau apalagi yang syirik itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, baik. Itu dari faedah dan dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian, mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu digelari dengan Zun Nurain, pemilik dua cahaya? Nah, nanti kalian pelajari di biografi perawi hadis di halaman awal ya. Jawabannya mengapa Utsman bin Affan berjuluk Zun Nurain adalah ya karena beliau radhiyallahu anhu menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya, tentunya tidak bersamaan ya. Tentunya tidak bersamaan karena kakak yang meninggal kemudian baru adiknya. Nah, itu sebabnya digelar pemilik dua cahaya. Dan keutamaan Utsman yang lainnya nanti bisa kalian baca. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia ya. Nah, yang terkenal dengan sifat malunya. Baik. Kemudian setelah kita mempelajari pembahasan ini untuk kita praktekkan dalam perilaku kita keseharian,
untuk menghafal zikir-zikir pagi dan petang ya. Menghafal zikir pagi dan petang. Ya, jadi setiap hari kalau belum hafal, setiap hari dibaca. Sudah ada bukunya insya Allah ya, ada buku kecil itu sudah ada. Kalian baca setiap hari, setiap pagi dan setiap petang dibaca, nanti lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Nah, terlebih tadi dari hadis kita sudah ada, nanti bisa kalian hafal. Nah, untuk terus merutinkan baca zikir pagi dan petang setiap hari agar Allah Ta'ala menjaga diri kita ya dan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini juga kitabnya. Ya, kitabnya adalah Hisnul Muslim ya. Nah, kitabnya adalah Hisnul Muslim ya, kitab yang sangat bagus yang mengumpulkan zikir pagi dan petang. Taib. Kemudian ada tambahan di sini ada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib lebih dari 70 faedah dan keutamaan zikir. Di antaranya adalah untuk mengusir setan, mendatangkan keridhaan Allah, menghilangkan kesedihan, mendatangkan kegembiraan, menguatkan hati dan badan, menerangi wajah dan hati, mendatangkan rezeki, meletakkan bagi pelakunya kewibawaan, mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Nah, dan masih banyak ya, tadi ada 70 ya, 70 faedah, di sini disebutkan hanya berapa saja tadi. Taib, ini saja di pelajaran yang kelima tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan bersama-sama untuk selalu ya rutin membaca zikir pagi dan petang. Taib, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.